Oke, nah setelah kita memahami konteks asal-usul manusia, yang mana itu manusia adalah berasal dari tanah, ya, bukan dari proses evolusi sekian juta tahun, yang mana tadinya itu adalah manusia purba, bukan. Tapi berasal dari tanah, dan itu informasi yang sudah disepakati oleh Al-Quran dan juga Torah. Ya, itu kan sudah kita baca sebelumnya. Berasal dari Sefer Bereshit, ya, atau kitab Kejadian, pasal 1 dan pasal 2, kisah asal-usul manusia itu. Sekarang masuk Sefer Bereshit pasal 3. Jadi di pasal 3 ini judul perikopnya yang paling besar itu adalah tentang kejatuhan manusia. Yaitu yang mana Ahlul Kitab itu menganggap sangat penting bagian ini. Terutama kekristenan. Ya, jadi orang Nasrani itu mereka membangun doktrin yang mereka yang paling besar itu dari sini. Sehingga ini yang di pasal 3 ayat 15 itu nanti sampai-sampai itu dianggap sebagai proto-evangelium, yaitu Injil yang pertama, kata orang Kristen. Ya. Nah, jadi metodenya di sini saya tertarik untuk kita mensyarah satu judul perikop ini aja, nggak seluruh Torah itu. Maksudnya satu judul perikop ini tentang kejatuhan manusia. Tujuannya supaya kita semakin yakin akan betapa indahnya Islam. Betapa Islam itu adalah satu kenikmatan yang pantas untuk kita syukuri. Alhamdulillah kita sekarang Islam, ya, semoga Allah wafatkan kita di atas iman dan Islam. Oke, kata Imam Ahmad itu dalam Syiar A'lamin Nubala, beliau mengatakan man mata 'alal Islam was sunnah, ya, mata 'alal khairi kulli, ya. Siapa yang mati di atas Islam dan sunnah, maka dia mati di atas kebaikan seluruhnya. Maka doa itu diperbanyak, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik, tsabbit qalbi 'ala ta'atik, ya. Baik, barakallahu fikum. Nah, jadi di sini metodenya adalah untuk mensyarah ini, ya. Nah, saya mau langsung aja nih. Nanti pada akhirnya kita akan coba kaitkan kisah ini nanti dengan doktrin kekristenan. Bagaimana mereka pada akhirnya sampai menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan, begitu ya. Oke. Ayat pertama. Buka aja Kejadian pasal 3 ayat 1 kalau dibuka di Perjanjian Lama. Mungkin ini versi terjemahannya agak berbeda. Kalau teman-teman bisa buka aja versi terjemahan LAI. Kalau saya ini tadi saya coba terjemahkan dari Sefaria. Sefaria itu adalah perpustakaan online Yahudi yang paling lengkap lah bisa dibilang. Jadi di situ ada Tanakh juga. Tadi saya coba terjemahkan versi Yahudinya beginilah kurang lebihnya. Nanti ini dan ini nggak jauh beda dengan versi Perjanjian Lama, karena di dalam agama Kristen, karena di dalam agama Yahudi itu kitabnya orang Yahudi kan Tanakh. Nah, kitab Tanakh ini di dalam agama Kristen itu disebut dengan Perjanjian Lama. Jadi itu kitab yang sama, secara umumnya itu kitab yang sama. Cuma mungkin ada urutan-urutan kitabnya, atau kalau mau digambarkan, kalau kayak di Al-Quran itu mushaf sahabat, ya, sebagian mereka terhadap sebagian yang lain, mushafnya mereka urutan surahnya itu kan ada yang berbeda, urutan surahnya, ya. Adapun ayat-ayatnya sama semua. Al-Quran itu kan sama semua ayat-ayatnya. Kalau urutan surahnya mungkin berbeda-beda. Karena itu urutan surah kan adalah ijtihad sahabat. Nah, begitu pula di dalam Perjanjian Lama dengan Tanakh versi Yahudi. Mungkin urutan kitab-kitabnya ada yang berbeda memang. Tapi secara umum itu kitab yang sama. Jadi bisa dibuka Perjanjian Lama pasal 3 ayat 1 ini saya baca. Dan ular itu adalah yang paling cerdik, arum, ya, dari segala binatang liar di padang yang telah dibuat oleh Hashem Elohim. Yaitu, kalau saya bilang Hashem, itu maksudnya adalah Yod He Vav He, tulisan YHWH itu. Tulisan nama Tuhannya orang Yahudi yang paling agung, ya. Yang kalau di dalam pembacaan sesuai dengan harokatnya gitu, tanda nikutnya itu dibaca dengan Yehovah. Cuma kalau mau dibaca Yahweh ya juga nggak masalah kalau untuk kita. Tapi kalau orang Yahudi ya mau dibaca Yahweh atau baca Yehovah, mereka nggak mau membacanya itu, tulisan itu. Mereka akan membacanya dengan Hashem atau Adonai kalau di dalam liturgi-liturgi mereka. Tapi jadi pokoknya kalau saya bilang Hashem itu maksudnya tulisannya berarti itu adalah Yod He Vav He itu tadi, Yahweh itu tadi, atau Yehovah. Nah, kalau untuk mau lebih jelasnya silakan merujuk kepada video yang sebelumnya, karena sudah buat satu video khusus yang membahas tentang nama Tuhannya Yahudi ini, Yod He Vav He dan Elohim.
Oke, saya ulang ya. Ayat satunya tadi. Dan ular itu adalah yang paling cerdik dari segala binatang liar di padang yang telah dibuat oleh Hashem Elohim. Ya, jadi menurut Torah, hewan yang paling cerdik itu adalah ular. Ya, padahal yang paling cerdik itu ya ada yang lain, binatang-binatang yang lain kalau menurut kita kan. Seperti lumba-lumba, insya Allah lumba-lumba lebih cerdik daripada ular. Ada juga monyet juga lebih cerdik. Ya. Ada mungkin anjing lebih bisa dilatih lagi. Tapi kalau di sini ular yang disebut yang paling cerdik. Ya itulah menurut kitab mereka. Ya. Dan ia berkata kepada perempuan itu. Jadi ular ini berkata kepada perempuan itu, perempuan yang ada di Gan Eden itu. Jadi tidak disebutkan di sini bahwasanya iblis itu menyamar jadi ular. Kalau di dalam Islam itu kan kita tahu bahwasanya yang menggoda ya Nabi Adam itu adalah iblis. Ya, tidak disebutkan iblis itu menjelma menjadi ular gitu, tidak disebutkan kecuali di dalam beberapa tafsir. Bahwasanya dan itu ada pengaruh-pengaruh dari riwayat Israelian ini juga sebenarnya sih. Taib. Jadi kita sambung ya. Dan ia, ular itu maksudnya, berkata kepada perempuan itu. Jadi ular itu ngomong yang pertama kali diajaknya bicara itu adalah si perempuannya, istrinya Adam itu tadi. Ya. Kalau di dalam Al-Quran itu kan yang diajak bicara itu adalah Adamnya kan. Apa katanya? Ya. Apa namanya? Qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ya. Maukah aku tunjukkan engkau kepada pohon itu, ya ini buah pohon itu. Pohon kekekalan gitu, syajaratul khuld wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah binasa. Jadi yang diajak bicara oleh iblis kalau menurut Al-Quran kan adalah Nabi Adam. Tapi kalau di Torah, yang diajak bicara itu adalah istrinya. Apakah benar bahwa Elohim itu berfirman, kamu tidak boleh makan dari segala pohon di dalam taman ini? Ya, ditanya sama ular itu tadi. Dan perempuan itu berkata kepada ular itu, dari buah pohon-pohon di dalam taman ini kami boleh makan. Tetapi dari buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Elohim telah berfirman, kamu jangan memakan darinya dan jangan kamu menyentuhnya, agar kamu tidak mati. Jadi, si perempuan ini menjawab ya, yang dilarang Elohim itu hanya yang di tengah-tengah aja, bukan seluruh yang ada di taman ini, gitu ya. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, mati, kamu tidak akan mati. Ya ini kan Hawa itu mengatakan bahwasanya yang dilarang Hashem itu adalah buah yang di tengah-tengah, karena pada hari memakannya dia akan mati. Ya. Tapi kata ular itu enggak, kamu enggak bakal mati dengan memakan itu. Jadi di sini si ular itu mendustakan informasi yang disampaikan oleh Hashem. Sebab Elohim mengetahui bahwa pada hari kamu memakannya, mata kamu akan terbuka, kata si ular. Dan kamu akan menjadi seperti Elohim. Tuh, bayangkan. Ya. Mengetahui yang baik dan yang buruk. Ya, kita sudah bahas, Elohim itu artinya Allah. Ya, cuma dia bentuknya jamak. Jadi, kata si ular itu, kalau kamu makan itu, kamu nggak bakal mati. Bahkan kamu bisa jadi Elohim. Gitu. Kamu bisa jadi Allah. Itu kalau di terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, kan seperti itu. Ya. Dan perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk makanan. Dan bahwa itu menggiurkan bagi mata. Dan pohon itu didambakan untuk membuat seseorang bijaksana. Lahaskil. Ya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan memakannya. Dan ia memberikan juga kepada suaminya yang bersamanya. Dan dia pun memakannya. Jadi yang kalau menurut konteks Torah itu yang pertama kali makan itu adalah istrinya. Ya Hawa. Kemudian Hawa menyerahkan kepada Adam untuk memakan buah itu juga. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat dedaunan pohon ara dan membuat bagi mereka sendiri ikat pinggang, yakni penutup pinggang. Nah, jadi kalau bagian ini sama dengan Al-Qur'an, ya. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah. Taib. Wa asa adamu rabbahu faghawa gitu ya. Kalau di dalam Al-Qur'an ya. Mereka mengambil dedaunan yang ada di surga itu untuk menutupi aurat mereka yang terbuka. Dan mereka mendengar ketika mereka sudah terbuka auratnya itu dan mereka mengambil dedaunan dari surga untuk menutupi aurat mereka, tiba-tiba mereka mendengar bunyi Hashem Elohim. Bunyi, kalau di dalam terjemahan LA itu, seingat saya, langkah kaki Elohim terdengar oleh mereka. Ya. Yang sedang berjalan-jalan di dalam taman pada waktu angin sepoi-sepoi hari itu.
Ya, ini pada saat hari yang sejuk. Ya. Kalau berarti menurut Torah pada saat Elohim berjalan-jalan ini harinya sedang sejuk. Berarti biasanya kan tidak sejuk. Berarti ada musim-musim di surga menurut konteks ini. Sementara kalau menurut Al-Quran sudah bilang ya, bahwasanya di dalam surga itu innaka la tadma'u fiha wa la tadha. Ya, di dalam surga itu kamu tidak akan merasakan dahaga dan kamu tidak akan merasakan terik panas matahari. Ya, jadi senantiasa sejuk di dalam Al-Quran. Sementara menurut konteks Torah ini dia ada musim-musim tertentu di dalam surga. Ya. Dan sang manusia, yakni Adam, beserta istrinya menyembunyikan diri dari hadapan Hashem Elohim di antara pohon-pohon di dalam taman. Jadi Nabi Adam itu ketika mendengar suara langkah kaki Hashem, dia langsung bersembunyi di balik pohon. Tentu saja ini adalah kekeliruan. Kenapa? Karena ketika kita mengatakan bahwasanya Adam itu bersembunyi di balik pohon, berarti gambarannya adalah Adam itu merasa aman ketika dia bersembunyi. Seolah-olah Allah itu tidak maha mengetahui, tidak maha melihat. Sehingga dia harus bersembunyi. Ya, ini kan bentuk suuzon seperti ini, bentuk persangkaan buruk. Ya. Dia berprasangka buruk bahwasanya Allah itu mampu, Allah itu tidak mampu mengetahui keberadaan saya. Dan ini mustahil dilakukan oleh Nabi Adam. Sehingga informasi ini tentu saja kita katakan ini keliru. Ya. Mungkin penulisnya waktu itu lupa dia kaidah akidah dasar yang harus dipertimbangkan sebelum menulis. Kemudian Hashem Elohim memanggil sang manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ya, ternyata ditegaskan lagi bahwasanya Hashem memang nggak tahu nih. Ya, manusia udah sembunyi, Hashem juga nanya, "Kamu di mana?" Ya, menunjukkan Hashem memang nggak tahu. Dan ia menjawab, "Aku mendengar suaramu di dalam taman, dan aku takut karena aku telanjang. Sebab itu aku menyembunyikan diri." Ya, jadi saling berbisik-bisik. Kalau dibayang-bayangkan ini kayak film-film India juga lama-lama. Dan dia berfirman, ya, Hashem berfirman, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?" Jadi ditanya sama Hashem. Jadi ini menegaskan bahwasanya Hashem memang nggak tahu bahwasanya mereka itu telanjang gitu. "Apakah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu untuk tidak memakannya telah engkau makan?" Nah, masih ditanya lagi. Hashem memang nggak tahu nih berarti. Digambarkan di sini Hashem nggak tahu. Padahal kalau di dalam Al-Quran itu ketika Adam memakan pohon yang dilarang itu, buah dari pohon yang dilarang itu, Hashem langsung tegur, ya, "Alam anhakuma antilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin." Langsung Allah itu tahu apa yang mereka perbuat. Karena memang Allah itu maha mengetahui. Nggak perlu ada drama film India sembunyi-sembunyi di balik-balik pohon sambil ngobrol-ngobrol gitu kan. Dan sang manusia itu berkata, ini di sini Adam menyalahkan istrinya nih. Dan sang manusia itu berkata, "Perempuan yang engkau tempatkan bersamaku, dialah yang memberi kepadaku dari pohon itu, maka aku makan." Dan Hashem Elohim berfirman kepada perempuan itu, "Apakah ini yang telah kau perbuat?" Dan perempuan itu menjawab, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Dan Hashem Elohim berfirman kepada ular itu, "Karena engkau telah melakukan ini, terkutuklah engkau dari segala hewan ternak dan dari segala binatang liar di padang. Dengan perutmu engkau akan berjalan dan debu tanah akan kau makan seumur hidupmu." Jadi ini kutukan untuk si ular. "Dan permusuhan akan kutaruh antara engkau dan perempuan ini, dan antara benihmu, ya, zar'akha, dan benihnya, zar'ah. Ia, yakni benihnya, ya, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Tuh, perhatikan ya. Ini di ayat ke-15 nih. Kejadian pasal 3 ayat 15. Saya ulang. "Dan permusuhan akan kutaruh antara engkau dan perempuan ini." Antara engkau, wahai ular, dengan perempuan ini. "Dan antara benihmu dan benihnya." Benihnya, ya, akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, tumit itu dalam bahasa Ibrani itu hurufnya itu ain, qaf, bet. Ya. Sama dengan huruf Arabnya juga begitu ya. Dan itu adalah komposisi huruf yang menyusun nama Nabi Yakub. Cuma di depannya kan tambah huruf ya gitu. Jadi asal katanya itu berhubungan. Kalau kita lihat penjelasan Ibraninya, ya, yang bernuansa Ibrani, itu penjelasannya mengaitkan antara nama Yakub itu, Nabi Yakub itu dikaitkan dengan tumit. Sehingga yang dimaksud dengan di sini, tumit di sini, keturunan si wanita itu, benih dari si wanita itu adalah dari keturunan si tumit, maksudnya si Yakub. Ya, jadi sang penebus itu nanti akan lahir dari keturunan si wanita ini tadi. Makanya Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israel, dari kalangan Bani Yakub.
Nah, ini yang mereka anggap sebagai proto-evangelium, kata Santo Irenaeus, yaitu Santo Irenaeus itu di abad kedua. Dianggap sebagai kabar baik yang pertama, berita Injil yang pertama. Lanjut ayat 16. Kepada perempuan itu dia berfirman, "Aku akan sangat memperbanyak kesakitanmu dan kehamilanmu. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anak-anak, namun kepada suamimu akan ada hasratmu dan ia akan berkuasa atasmu." Dan kepada Adam, ya, dia berfirman, "Karena engkau telah mendengarkan suara istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu dan dengan berfirman, jangan makan darinya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau, dengan susah payah engkau akan memakan hasilnya seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan ditumbuhkannya bagimu, dan engkau akan memakan tumbuhan di padang. Dengan keringat di wajahmu engkau akan makan roti, sampai engkau kembali ke tanah. Karena dari sanalah engkau diambil, sebab engkau adalah debu. Dan kepada debu," banyak sekali kutukan untuk Adam. "Dan kepada debu engkau akan kembali." Dan sang manusia itu menamai istrinya Khawah. Oh, ini baru dinamai istrinya. Di ayat 20 istrinya baru dinamai Khawah. Karena dialah yang menjadi ibu dari semua yang hidup hai. Ya, jadi kalau di dalam bahasa Ibrani nama Hawa itu namanya Khawah. Jadi pakai huruf khet ya, di depannya. Dan itu memang sepadan dengan huruf ha kalau di dalam huruf hijaiyahnya. Jadi dia di situ bacanya Khawah, itu pembacaan modernnya. Jadi ada hurufnya itu seperti ini bentuknya. Nah, itu kalau pembacaan modern itu ini hurufnya namanya huruf Waf. Ya. Kalau pembacaan kunonya ini dibaca dengan huruf Waw. Jadi Khawah pembacaan kunonya Khawah. Itu sama saja. Maksudnya Hawa. Dan itu asalnya dari Khai. Khai itu artinya hayah, artinya hidup. Ya. Dan Hashem Elohim, ini ayat 21, dan Hashem Elohim membuat bagi Adam dan bagi istrinya pakaian dari kulit binatang lalu mengenakannya kepada mereka. Dan Hashem Elohim berfirman, "Lihat, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita." Lihat, kata Elohim. Ya. Berarti benar yang dikatakan si ular tadi. Ya. Pada hari engkau memakannya, matamu akan terbuka dan engkau akan menjadi seperti Elohim. Padahal kata para rabi, tafsirnya para rabi, definisi Elohim di situ adalah, saya udah baca tafsirnya Ibn Ezra, ya Abraham Ibn Ezra, kemudian tafsirnya Khizkuni, komentarnya Khizkuni, yaitu ini salah satu rabinya Yahudi dari Prancis juga. Kemudian siapa saya baca itu Radak, ya, Rabi David Kimchi. Nah, mereka ini mengatakan bahwasanya kata Elohim di situ diartikan sebagai malaikat, kata mereka. Tapi kalau dilihat di ayat ini, ya, di ayat ke-22 ini, lihat. Ya, Elohim, kata Elohim. Lihat, manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Ya, salah satu dari Elohim. Ya, berarti ini menegaskan bahwasanya kata Elohim di situ bukan diterjemahkan sebagai malaikat. Ini memang adalah kekeliruan ayat Alkitab itu sendiri sebenarnya. Oke. Kita lanjut ya. Mengetahui yang baik dan yang buruk. Itu karakter Elohim yang ada pada diri Adam. Dan sekarang, agar ia tidak mengelurkan tangannya dan mengambil juga dari pohon kehidupan, Etz Hakayim, lalu memakannya dan hidup selamanya. Maka Hashem Elohim mengusirnya dari Gan Eden. Ya, jadi, kalau di dalam Torah itu, tempat tinggal Adam itu disebut dengan Gan Eden. Cuma kalau di dalam Al-Quran disebut, mereka itu ditempatkan di dalam Jannah, ya, Uskun anta wa zawjukal Jannah. Kalau di sini disebutkan di Gan Eden. Gan Eden itu artinya Jannatu Aden. Itu tempat tinggalnya Adam. Untuk mengusahakan tanah, ya. Jadi Hashem Elohim mengusir Adam dan istrinya itu dari Gan Eden untuk mengusahakan tanah dari mana ia telah diambil, yaitu dikembalikan ke bumi lagi, tempat dia diciptakan, dari tanah-tanah yang ada di bumi maksudnya. Dan dia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah para keruvim dan kilatan pedang yang menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Jadi saya baca di Bible Commentary-nya di ayat ke-24-nya, ayat yang terakhir itu, para rabi itu bilang sampai bentuk suuzonnya para rabi itu, sampai mereka mengatakan bahwa maksud ayat ini, ketika Adam itu mau keluar dari Gan Eden, para malaikat itu menjaga dari pohon yang terlarang tadi, supaya Adam itu nggak ngambil buah itu lagi. Ya, padahal kalau di dalam Al-Quran kan Adam sudah tobat ketika dia sudah terjatuh dalam dosa itu, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Adam itu dia menerima kalimatin kalimat, ya, untuk dari Tuhannya, yang mana dia bertobat dengan kalimat-kalimat tadi, dengan kata-kata tadi. Ya. Apa itu yang di dalam surah Al-A'raf itu, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan yang diterima Nabi Adam. Artinya Nabi Adam itu langsung bertobat
Sementara menurut Torah, Nabi Adam itu, para malaikat itu menghalau jalan Adam itu supaya dia tidak ngambil diam-diam lagi buah yang sudah dilarang itu. Itu bentuk suuzonnya para rabi kepada Nabi Adam. Nah, dari sini orang Kristen itu membangun keyakinan mereka. Jadi kan kalau sebenarnya awalnya itu berasal dari cerita ini dari kisah bersujud itu, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh para malaikat dan juga iblis untuk bersujud kepada Adam. Tapi kan iblis nggak mau, ya, karena dia katakan ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, maka aku lebih baik dari dia, aku nggak mau sujud kepada dia. Ya, akhirnya Allah keluarkan iblis dari surga. Walaupun Allah usir dia, tapi kan dia minta izin sama Allah Ta'ala. Dan Allah perkenankan permintaannya itu. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Ya, dia minta ditangguhkan sampai hari kebangkitan iblis itu tadi. Sehingga Allah memperkenankan dia, karena dia misinya dia adalah untuk menyesatkan Adam dan keturunannya. Maka untuk tujuan ini diizinkan oleh Allah SWT dia masuk ke surga lagi. Ya, bukan mustahil seperti itu. Di antara tafsiran kan begitu. Nah, baik, barakallahu fikum. Jadi nah, kisah seperti itu nggak ada di dalam Torah, yang ada di kitab apa namanya yang disebut dengan pseudepigrafa. Ada istilah apokrifa, ada istilah pseudepigrafa. Itu mungkin kita bisa buka satu sesi khusus untuk membahas tentang istilah-istilah itu tadi. Intinya kitab itu dianggap kitab yang palsu. Jadi kisah tentang Adam itu para malaikat itu diperintahkan untuk bersujud kepada Adam itu tidak ada di dalam kanon Torahnya orang Yahudi. Itu hanya ada di kitab yang dianggap palsu. Itu ada kisah seperti itu. Nah, yang jelas ketika Adam itu sudah diciptakan oleh Hashem dengan nismat khayyim, ya, nafas kehidupan. Ya kan, kalau di dalam Al-Qur'an itu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ya, Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, ya, ke dalam tubuh Adam. Maka kata orang Yahudi, di dalam diri Adam itu adalah neshamanya Hashem. Ya, sehingga Adam itu dia adalah Elohim Katan dia. Ya, jadi kita ini manusia itu adalah Elohim Katan, yaitu Tuhan-Tuhan kecil. Ya, Elohim, ilah-ilah kecil kata orang Yahudi. Ya, kalau kita belajar Kabalah itu diajarin seperti itu. Ya, cuma kita itu bukan hak Elohim, bukan Elohim yang sejati, itu bukan. Cuma kita ini adalah Elohim kecil. Jadi kita berada di level yang paling tinggi. Namun ketika Adam itu memakan buah yang dilarang itu tadi, maka dia berada di posisi downgrade itu tadi. Dia jatuh posisinya itu tadi. Sehingga untuk mengembalikan manusia ke derajat yang paling tinggi itu tadi levelnya, butuh ada sang penebus. Karena kan tadi di dalam Torah itu disebutkan pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tapi faktanya kan Adam tidak mati. Ya, maka Paulus membangun doktrin dia di situ. Ya, dia sebutkan di Roma pasal 6 ayat 23, sebab upah dosa adalah maut. Ya, dengan berdalilkan dengan itu tadi yang di kitab Kejadian tadi. Ya, pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Walaupun Adam nggak mati, tapi si Paulus, ya, jadi Paulus ini adalah salah satu tokoh di dalam kekristenan yang dianggap mereka sebagai rasulnya Kristus, rasulnya Yesus. Ya, jadi si Paulus ini mengatakan bahwasanya upah dosa itu adalah maut. Jadi ketika Adam berbuat dosa, maka seharusnya dia mati. Maka karena Adam tidak langsung mati, ada yang dikenal dengan hutang dosa di situ. Ketika ada hutang dosa, maka harus ditebus. Kalau manusia itu terjatuh di dalam dosa terus, kita kan itu mewarisi dosa turunan manusia ini menurut orang Kristen. Dari sejak Nabi Adam memakan pohon yang terlarang itu, kita itu udah mewarisi dosa, berlumuran dosa kita ini semua. Sampai nanti Sang Mesias itu menebus dosa. Maka Yesus itu turun ke dunia, dia untuk menebus dosa. Yang mana Yesus itu adalah firman-Nya Allah. Ya, kalau di dalam Islam kan kita tahu firman Allah itu, kalamullah itu kan ghairu makhluk. Ya, firman Allah itu, kalamullah itu dia bukan makhluk. Sehingga Yesus itu sebagai sang firman, dia bukan makhluk. Ya, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah di Yohanes pasal 1 ayat 1. Nah, jadi kemudian dilanjut di ayat 14-nya itu, Yohanes pasal 1 ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia dan berdiam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya sebagai yang tunggal dari Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, jadi sang firman Allah itu tadi, dia sudah mengambil tubuh manusia, sudah menjadi daging dia. Dan dia berdiam di antara kita. Nah, siapa yang sudah mengambil tubuh manusia itu tadi?
ya firman Allah yang mengambil tubuh manusia itu. Ya itulah yang mereka kenal dengan Yesus itu tadi. Jadi Yesus itu adalah sang firman yang menjadi manusia. Maka di dalam diri Yesus itu ada dua unsur, yaitu unsur lahutiyah dan unsur nasutiyah. Ya ini unsur lahut dan nasut, ya. Unsur ketuhanan, keilahian, dan unsur kemanusiaan. Maka ketika dia mati, kemanusiaannya itu mati, keilahiannya itu naik ke langit, duduk di sebelah kanan Allah. Nah, itu keyakinannya orang Kristen. Ya. Kenapa harus Allah yang inkarnasi menjadi manusia? Karena Allah Maha Suci. Sementara nggak bisa manusia yang menebus dosa. Kenapa? Karena manusia itu berlumuran dosa kan? Berlumuran dosa dari Adam itu tadi. Sementara Tuhan itu Maha Suci. Maka yang mengorbankan dirinya untuk menebus kesalahan manusia itu adalah Tuhan. Kenapa Tuhan nggak ampuni aja, tinggal ampuni aja? Nah, orang Kristen bilang, ya saya baru dengar semalam dari Romo Bayu Aji, dia bilang, bahwasanya dia ibaratkan dengan hutang. Karena kan hutang, mereka anggap ini, si Paulus kan menganggap ini, dosa ini adalah hutang. Jadi ketika A hutang ke B, kemudian B bilang, kamu nggak usah bayar hutang kamu, saya anggap lunas hutang kamu. Artinya dimaafkan sama Tuhan lah, misalkan, taruh kan. Oke, Adam, saya maafkan dosa kamu. Tetapi kan di konteks A sama B tadi yang berhutang, si B itu melunasi hutangnya, menganggap lunas hutangnya. Dalam konteks itu yang rugi siapa? Nah, yang rugi kan adalah si B. Sehingga kalau kita bawa ke analogi yang Tuhan tadi, ya, maka Tuhan ketika dia mengampuni, oke, dia mengampuni, tetapi yang harus berkorban di situ adalah Tuhan itu tadi. Sehingga diampuni, tetap diampuni, tapi dia tetap harus berkorban. Karena itu adalah ketentuan yang sudah dia bangun sejak awal. Bahwasanya pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Ya, maka harus ada kematian di situ. Ya, dan tanpa pertumpahan darah, tidak ada pengampunan, kata Paulus di dalam Ibrani pasal 9, ayat 22 kalau nggak salah. Ya, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Ya, hampir segala sesuatu menurut hukum Torah itu disucikan dengan darah, dan tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa, kata Paulus. Ya, maka itu dianggap sebagai tulisan Paulus, Ibrani itu. Akhirnya kitab Ibrani ya maksudnya. Nah, maka dari cerita-cerita itu tadi, ya, khurafat mereka itu sebenarnya, akhirnya mereka menganggap bahwasanya Yesus itu datang ke dunia sebagai inkarnasi dari Allah, masuk ke dalam perut Bunda Maria. Nah, pertanyaan gini, kenapa Yesus memilih perut Bunda Maria? Bukankah Bunda Maria itu juga berlumuran dosa? Kan Yesus Maha Suci ini untuk menebus dosa. Kenapa orang yang suci ini masuk ke dalam perut yang berlumuran dosa? Ya sama aja kan begitu. Nah, maka gereja Katolik itu membuat dogma baru. Bahwasanya Bunda Maria itu, mereka punya 4 dogma besar tentang Bunda Maria, yaitu yang pertama, Bunda Maria itu adalah Theotokos, Ibunda Allah. Kemudian Bunda Maria itu dikandung tanpa noda, kata mereka. Kemudian Bunda Maria itu tetap perawan, dan Bunda Maria itu diangkat ke surga. Ini dogma besar tentang Bunda Maria yang diajarkan gereja Katolik. Ya, maka ada salah satunya adalah Bunda Maria itu dikandung tanpa noda. Artinya Bunda Maria itu sejak di dalam kandungan dia sudah terhapuskan dari dosa. Ya, kalau kita perhatikan, kita kritisi lagi, ya, ternyata kan Tuhan itu begitu mudahnya untuk mengampuni dosa. Bunda Maria sejak dalam kandungan sudah diampuni Tuhan, dia sudah tanpa dosa. Kenapa begitu mudahnya Tuhan itu mengampuni Bunda Maria, sementara untuk kita semua manusia yang sealam semesta ini, ya, yang masih mewarisi dosa Adam ini, perlu ada penebusan dulu. Bunda Maria aja nggak ditebus, dia udah terhapus aja dosanya, kan begitu maksud saya gitu. Ya, mudah-mudahan bisa difahami. Nah, ini asal usul dari bagaimana orang Kristen itu mulai menuhankan Yesus, menuhankan Nabi Isa.